Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pelajaran prakarya kelas 8 semester 1. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama ini kita awali pembelajaran ini dengan bab 1, kerajinan bahan lunak. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan dalam melakukan sesuatu yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan. Keterampilan kerajinan lebih mengutamakan keterampilan manual atau tangan, nilai artistik, dan pemanfaatan bahan-bahan alam. Keberagaman jenis kerajinan bahan lunak alam dan buatan terlihat melalui produk-produk yang dijajakan tersebar di berbagai daerah perkotaan. Dari jenis bahan lunak alam dan buatan, sebut saja polimer clay, lilin, tanah liat, sabun merupakan jenis bahan lunak yang dapat diolah menjadi sebuah kerajinan. Perhatikan gambar berikut ini. Kerajinan lilin hias terbuat dari bahan dasar lilin. Kerajinan sabun terbuat dari bahan dasar sabun, dan kerajinan guci terbuat dari tanah liat. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat beberapa contoh di atas dan beberapa penjelasan di atas, maka untuk materi kerajinan bahan lunak ini akan kita bahas. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak. Kemudian kita akan mengenal jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak serta proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum kita melanjutkan ke materi tentang prinsip kerajinan bahan lunak, kita kenali dulu apa itu kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, plasticisin, sabun, lilin, floor clay, kulit, dan fiberglass. Pada prinsipnya, pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan cenderung dibuat secara khusus oleh manusia dan mempertimbangkan aspek pemanduan bahannya. Berikut ini adalah beberapa prinsip kerajinan. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Maka inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Yang kedua adalah keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Maka memiliki khasan tangan yang nampak dengan detail,
rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Dan yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya kerajinan dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang pertama, kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak akan mempercantik dalam penggunaan suatu busana. Contohnya seperti kalung, gelang, bros yang akan melengkapi dan mempercantik kelengkapan suatu busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh berikut, ada kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian atas. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik akan dapat dilepas dan akan bisa dipasangkan pada kotak tisu yang lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap rumah. Contohnya di sini ada air mancur yang berbentuk kodok yang disajikan di taman rumah. Kemudian yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi. Kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara, contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual atau pesta adat. Nah, berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut ini. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, dapat memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian suatu benda. Yang keempat, merupakan petanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari suatu karya seni. Berikutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Jenis kerajinan bahan lunak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Mari kita bahas yang pertama, adalah bahan lunak alam. Bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Yang kedua, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang bisa digunakan berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Baiklah, mari kita kenali karakteristik bahan limbah lunak. Kita mulai dengan bahan lunak alam. Yang pertama, tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat.
Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthware lebih terlihat coklat kemerahan. Berikutnya, tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Tanah liat harus dicampur dengan air, atau campuran tanah liat adalah air. Dan tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 13.000 derajat Celcius, sedangkan earthware hanya sampai 9.000 derajat Celcius. Yang kedua adalah kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krim, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Nah, kalian bisa lihat contoh kerajinan dari kulit. Berikutnya, getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan, akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras kembali. Nah, berikut ini contoh produk yang dihasilkan dari getah nyatu. Yang terakhir dari bahan lunak alam yaitu floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Nah, setelah kita mengenal karakteristik bahan lunak alam, kita lanjutkan ke bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan yang pertama ada polimer clay dan plasticine. Polimer clay dan plasticine memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plasticine mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plasticine tetap semula. Berikutnya, lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Yang kedua adalah kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krim, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit
Kulit tidak tahan air. Jika terkena air, akan merusak struktur kulit. Nah, kalian bisa lihat contoh kerajinan dari kulit. Yang terakhir adalah gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Setelah kita mengenal jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, berikutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Namun, sebelum kita masuk ke produksi kerajinan bahan lunak, kita kenali dulu syarat-syarat rancangan benda kerajinan bahan lunak sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur atau gelas untuk wadah minum. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya, lebih memberikan kenyamanan daripada cangkir yang tanpa ada pegangannya. Yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah minuman. Dan yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda kerajinan yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan sebuah karya kerajinan yang baik pula. Maka, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses perancangan. Setelah kalian membuat sebuah rancangan, tentukan bahan. Kemudian, carilah ide dari berbagai sumber yang dapat mendukung untuk menghasilkan sebuah kerajinan yang baik. Kemudian, buatlah sketsa karya. Setelah sketsa karya terbentuk, tentukan sketsa mana yang akan dipilih untuk menjadi sebuah kerajinan yang baik. Kemudian, kumpulkan alat dan bahan dalam membuat kerajinan tersebut. Setelah itu, pembuatan produk. Setelah produk dihasilkan, evaluasi atau uji produk tersebut. Kemudian, lakukan revisi produk